Oh my god, no. Okay, I just... Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswi. Film kali ini berjudul Behaving Badly yang dirilis pada tahun 2014. Bercerita tentang seorang pelajar no lab yang tak sengaja memikat hati seorang tante cuy. Tante yang udah punya suami. Dan kombonya, tante itu juga adalah mama sahabatnya sendiri. Waduh, berawal dari iseng nongkrong di rumah sahabatnya. Endingnya, kalian bisa tebak sendiri. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menggeprek tombol subscribe. Peringatan darurat. Himbauan untuk seluruh warga yang menonton kanal ini agar segera menjauhkan kerumunan, kencangkan celana dalam, mengunci pintu, kenakan penyuara telinga dengan nyaman, dan juga siapkan tisu. Film dibuka dengan Rick Steven, pemuda lugu yang belum lepas segel. Tapi di balik itu, Rick punya keluarga yang sangat absurd cuy. Ibunya yaitu Lucy, seorang pecandu barang dan minuman haram. Kakak perempuannya bernama Inem, penari begituan lah cuy, di sebuah klub. Dan satu saudara laki-laki yang justru terlihat normal, sekaligus lebih atletis dibandingkan Rick sendiri. Saat keluar rumah, Rick berpapasan dengan ayahnya. Kita sebut saja sebagai Teddy, sosok yang udah AFK di keluarga ini dari lama. Ditambah, si bapak ini hobinya juga jajan sembarangan. Tujuan Teddy datang sebenarnya buat nanyain memori kamera Rick yang ia pinjam minggu lalu. Tanya buat urusan bisnis kantornya. Tapi nyatanya, kamera itu dipakai Teddy buat ngerekam kegiatan yang ya kalian ngerti lah apa maksudnya. Dan dia lupa untuk menghapus itu. Rick jelas tahu soal itu, tapi dia udah males dengan bapaknya itu. Lagi pula, mau meres apa? Bapaknya juga seorang beban keluarga. Jadi Rick cuma bisa bilang kalau semuanya udah aman terkendali. Rick naksir sama teman sekolahnya yang kita sebut saja sebagai Ayu. Ya sadar, buat ngegebet Ayu nggak cukup cuma modal dengkul, butuh yang namanya duit. Sementara kondisi keluarganya jelas enggak mendukung. Ia pun menemui seorang pria bernama Jimmy buat nyari kerja tambahan. Jimmy ini manajer klub malam tempat Inem bekerja, sekaligus mucikari lah sampingannya. Rick ditugasi nyari seorang penari klub bernama Cheris yang lagi bolos kerja karena punya kasbon sama Jimmy. Rick pun akhirnya tiba di rumahnya Cherry. Saat menciduknya bolos, Cherry langsung bernegosiasi dengan jasa pengkicau manuk. Waduh, kalian ngerti lah. Rick yang lugu tak pernah punya pengalaman itu. Jelas, langsung. Dan sebagai gantinya, Rick harus bohongin Jimmy soal bolosnya tadi. Meski pengalaman kicau Rick berlangsung singkat cuy, cuma 5 detik kayaknya. Rick tetap pengen pamer ke sahabatnya sekaligus tetangganya, yaitu si Billy. Rick pun langsung satset ngegedor pintu rumah Billy. Tapi yang buka pintu malah ibunya Billy, seorang tante bernama Pamela. Rick nanya soal keberadaan Billy dan si tante bilang Billy lagi di kamar. Rick pun langsung nyamperin. Hey Billy, guess what? Rupanya Billy sedang asyik-asyiknya untuk mengkicaukan manuknya cuy. Rick yang lagi semangat langsung pamer soal pengalamannya tadi dengan Cherry dengan suara yang cukup lantang. Pas mereka hendak keluar, rupanya Tante Pamela nguping obrolan Rick barusan. Waduh, spontan dia nyuruh Billy keluar buat beli samsu dan sedikit cemilan di warma langganannya, semata-mata untuk bisa berduaan dengan Rick. Waduh, mereka pun akhirnya mengobrol di ruang tamu. Awalnya Tante Pamela hanya berbahasa basi untuk menanyakan kabar Rick dan ibunya, yang kebetulan adalah bestie sekaligus tetangganya. Lalu si tante mulai terus terang nanyain soal ucapan di kamar Billy tadi. Waduh, Rick yang kepergok cuma bisa ngeles, bilang si tante mungkin salah dengar. Si tante lalu mengingatkan Rick untuk berhati-hati sama yang namanya penyakit. Terus secara nggak langsung dia pun menawarkan diri untuk menjadi guru atau bahan praktek mengajari Rick.
Waduh, Rick malah menolak itu. Mengingat suami si tante yaitu Pak Bowo adalah pedagang senjata api yang punya banyak koleksi senjata di rumah. Belum lagi Billy adalah sahabatnya dari kecil. Namun Tante Pamela malah ngeluarin senjata pamungkas yang bikin Rick enggak berkutik. Kalau kabar ini sampai ke kuping ibu Rick bisa hancur. Jadi katanya lebih baik si tante lah yang berkorban untuk tanda kutip mengajari Rick. Demi keselamatan Rick juga. Ini mah bukan keamanan Rick, tapi kenyamanan si tante. Karena terpojok, Rick pun nurut gitu aja. Pushing your comfort zone. It's I can't. Dan mereka pun memulai kursus dadakan itu. Ya kalian tahulah maksudnya apa. Nah, gak kerasa cuy, channel ini udah nyentuh 500 subs. Waduh, gue Aswin dan jajaran mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua. Dari zaman Covid sampai kini kalian masih setia. Makasih banget cuy. Komen di bawah kalau kalian subs lini masa di tahun berapa. Jadi nostalgia cuy. Keesokan harinya, Rick pun terbangun dengan banyak beban pikiran. Dalam sehari, pengalaman hidupnya naik drastis. Tapi bukan senang, dia malah kepikiran satu hal. Gimana kalau orang terdekatnya mengetahui ini semua? Inem, ibunya, bahkan Billy, sahabatnya sendiri, pasti akan kecewa berat. Tapi dari itu semua, yang paling Rick takuti adalah cuma satu. Kalau si Ayu, pujaan hatinya, tahu soal ini. Di sekolah, Rick curhat ke Billy kalau dia bertekad untuk ngegebet Ayu. Tapi Billy langsung ngasih kabar buruk. Ayu udah punya pacar yang bernama Kevin. Di tengah obrolan, datanglah si Carlis, anak mafia kartel paling tajir di kota itu. Dia pun nguping obrolan mereka soal Ayu. Masalahnya, Carlis juga demen sama si Ayu. Carlis pun mengajak Rick untuk bertaruh. Pacaran dengan Ayu hanya dalam waktu 2 minggu dengan taruhan $1.000 atau 18 juta. 18 juta cuy, bisa beli banyak Mio second itu. Billy sebenarnya ragu, tapi Rick merasa tertantang dan langsung setuju gitu aja. Kenyataannya, Rick sekarang malah bingung sendiri gimana strategi buat deketin Ayu. Apalagi kalau kalah, dia harus bayar $1.000. Pas jam pulang, Rick berpapasan dengan Ayu dan pacarnya, Kevin. Cowok dengan track record ngedeketin 4 cewek dalam semalam. Dan pas banget, Ayu malah mutusin Kevin tepat di depan mata Rick. Momen ini bikin Rick mikir kalau ini adalah takdir untuknya. Dan dia langsung ngeliat peluang buat dirinya. Keesokan harinya, saat jam pelajaran, ada guru tua yang lagi ngumumin nilai ujian. Ayu jadi satu-satunya murid yang dapat nilai 100. Tapi di tengah itu, guru itu tiba-tiba tumbang karena serangan jantung. Karena ini, semua murid pun dipulangkan. Di halaman, Rick pun mulai nekat untuk berkenalan dengan Ayu. Nawarin tumpangan untuk ke pemakaman guru itu besok. Tapi belum kelar juga, Kevin nyamperin, nyuruh Rick buat minggat dari Ayu. Sikap posesif itu sepertinya salah waktu cuy. Soalnya Ayu udah muak dengan Kevin. Dan ia pun ngeiyain ajakannya Rick tepat di depan muka Kevin. Yap, kencan pertama mereka berlangsung di kuburan cuy. Dan gak lupa ditemenin Jimmy. Saat di parkiran, radio gak sengaja muterin lagunya Josh Groban. Ya adalah artis di sana cuy. Yang ternyata adalah lagu favorit Ayu. Di sini Rick malah sok ngaku-ngaku kenal dengan Josh Groban itu. Gara-gara itu Ayu jadi tertarik dengan Rick dan langsung nanyain soal konser Josh Groban yang akan digelar dalam waktu dekat. Ayu meminta Rick untuk ngajak dia ke sana. Rick pun ngeles, katanya susah izin ke orang tua Ayu. Tapi Ayu malah bilang dengan santai kalau orang tuanya justru lagi keluar kota seminggu saat konser itu. Dia bahkan bisa nginep tanpa ketahuan. Mendengar itu, Rick pun akhirnya mengusahakan konser itu. Tantangan baru pun muncul untuk mendapati akses konser lewat Jimmy. Dan Jimmy beneran kenal dengan Josh Groban. Di tengah itu semua, Richard,
Mobil mereka ditabrak Pastur Krumins yang lagi bawa rombongan biarawati. Sang pastor pun cuma bisa meminta maaf, terus nyaranin ke bengkel langganannya. Rick cuma bisa pasrah gitu aja. Sementara di klub, Jimmy mendapat kabar buruk dari owner klub kalau performa klub itu sedang menurun drastis. Kalau terus begini, Jimmy bisa dipecat. Dan pas banget, Rick pun datang meminta akses balik panggung konser itu. Dari itulah Jimmy mendapatkan ide untuk nyelamatin bisnisnya. Dengan syarat Rick harus jadi pengedar pil haram ke pelanggan-pelanggan Jimmy. Waduh. Urusan akses konser pun kelar. Tapi masalah baru muncul kembali. Mobil ibunya Rick sedang di bengkel. Untuk mendapatkan mobil, Rick cuma punya satu pilihan. Balik lagi ke Tante Pamela. Waduh, Rick berusaha ngebujuk si tante buat minjem mobil. Tapi Tante Pamela sengaja mengulur-ngulur waktu biar Rick betah lebih lama di rumahnya. Yang pada akhirnya diizinin juga. Rick pun langsung ambil ancang-ancang untuk kabur dari sana sebelum hal-hal agak lain kejadian lagi. Well, I better be going. Yap, sepani-pani tupai melompat. Rick pasrah. Dan semua mengalir sesuai ekspektasi kalian cuy. Dan terjadilah kegiatan yang kalian ngerti lah cuy. Hari konser pun tiba. Di hari itu, Rick masih punya satu tugas. Mengembalikan sisa barang haram punya Jim. Ketika hendak mengambil mobil ke rumah Tante Pamela, Rick malah bertemu dengan Pak Bowo yang lagi asik memegang senjata. Waduh. Tante Pamela pun keluar, nyerahin kunci, dan gak lupa menitip Billy untuk ikut juga. Waduh, momennya gak tepat banget cuy. Mau gak mau Rick pun mengajak Billy. Sekalian menjelaskan semua rencananya. Menjemput Ayu, mengembalikan barang haram, terus menonton konser. Mereka bertiga pun sampai di kosan Jimmy. Di mobil, Ayu bertanya tentang cita-cita Rick. Rick menjawab jujur kalau dia belum kepikiran. Giliran Ayu yang bilang kalau ia ingin menjadi biarawati. Waduh, Rick langsung diam gitu aja. Sedangkan Billy malah ketawa ngakak cuy. Rick keluar dari mobil dengan amarah. Dia malah nendang mobil Tante Pamela. Rick dan Billy pun pergi ke kamar Jimmy, sementara Ayu nunggu di mobil. Di sana, Jimmy jelasin soal akses konsernya, di mana Rick cuma perlu bilang kalau ia anaknya Jimmy. Rick jelas ngerasa dibohongin, tapi Jimmy Rick cuma bisa bengong di depan pintu. Akses konsernya ternyata cuma modal ngaku-ngaku. Ayu pun menyusul ke sana dan mereka bertiga bersiap untuk berangkat ke konser. Tapi sebelum itu, Billy mergokin sesuatu, yaitu mobil milik ayahnya Rick yang terparkir di situ juga. Rick pun mendekat, tepat di sebelah mobil itu terdapat sebuah kamar. Dan dari dalam terdengar suara ayahnya yang sedang meraung. Ya kalian ngerti lah maksudnya. Rick pun mengetuk pintu itu. Dan ternyata yang keluar adalah Teddy, Pak Bowo, dan satu wanita dengan baju dinas haram. Waduh, kok gini cuy? Billy langsung sigap malah mengabadikan momen itu dengan kameranya. Anehnya, konfrontasi itu nggak berakhir di parkiran. Mereka malah lanjut mengobrol di rumah makan. Dan bukannya takut, para bapak-bapak itu pun malah balik mengancam, mempertanyakan kenapa anaknya juga ada di penginapan bareng seorang gadis pula. Waduh. Teddy ngancam untuk segera menghapus foto di kamera itu. Rick pun akhirnya sepakat buat ngehapus itu. Malam yang chaos itu akhirnya usai. Perihal konser, jelas nggak jadi cuy. Harapan Rick buat ngedeketin Ayu kelihatannya makin jauh. Tapi respon Ayu di luar nurul. Katanya malam ini justru luar biasa. Dia belum pernah ngalamin kejadian kayak gini dan malah ngebuka banyak pikiran baru baginya. Yap, maklum cuy, Ayu emang gadis polos yang selama ini hidupnya lurus-lurus saja. Buat dia ini petualangan, tapi buat Rick ini bencana. Apalagi sekarang mobil Tante Pamela penyok gara-gara ditendang tadi. Waduh. Keesokan harinya, kelakuan Teddy kemarin udah keburu ketahuan sama ibu Rick. Kali ini bikin ibunya jadi tambah stres. Sampai-sampai dia pun ingin minggat dari rumah dengan alasan kerehabilitasi, tapi dengan membawa minuman haram. Waduh. Setelah itu
Rick berniat meminta maaf ke Tante Pamela soal mobil yang ia rusak. Saat di depan rumah Tante, Rick malah nyiduk si Tante bareng Pastor Crumins. Waduh, iya, pastor yang nabrak mobil ibunya tempo hari. Suasana pun seketika agak canggung. Pas si pastor pergi, Tante Pamela akhirnya nyadar satu hal. Rick sekarang sedang deket sama si Ayu. Dan si tante jelas cemburu. Padahal Rick kesitu cuma khawatir satu hal, dimarahin soal mobilnya yang dia rusak. Tapi si tante gak peduli sama mobilnya. Dia malah manfaatin momen itu, mengajak Rick mampir ngeteh-ngeteh sebentar mumpung rumah lagi sepi. Dan lagi-lagi kalian tahulah endingnya ke arah mana. Skip homeroom. Come on, I'll let you know. Setelah itu, Rick berangkat ke sekolah. Saat baru tiba, dia langsung dihampiri Carlis. Dia menanyakan progres taruhannya dengan Ayu dengan nada yang sinis tentunya. Saat di kelas, ada yang berbeda. Kali ini, Ayulah yang menyapa Rick duluan. Cie, mulai luluh nih cuy. Kepala sekolah pun datang untuk memperkenalkan guru pengganti almarhum sebelumnya. Seorang suster yang juga udah tua banget. Dan kelihatan kalau suster ini sepertinya ringkih cuy. Persis seperti guru sebelumnya. Dan bener aja, belum kelar satu pelajaran, suster ini langsung tumbang alias nyusul guru sebelumnya. Di momen duka ini, Rick dan Billy malah nanya hal absurd cuy. Apakah mereka akan libur lagi? Karena pertanyaan itu, mereka berdua langsung digiring ke ruang kepala sekolah. Di ruangan, bukannya minta maaf, Rick dan Billy malah ngarang teori konspirasi. Kepala sekolah sendiri adalah dalang dibalik matinya para guru untuk mengklaim asuransi. Jelas kepala sekolah itu pun murka dan langsung ingin memecat mereka berdua. Tapi sebelum itu kejadian, si kepala sekolah dipanggil guru buat nemuin wali murid. Saat ditinggal, Rick malah nemuin sebuah berkas. Ketika dibuka, isinya ternyata foto-foto siswi di ruang ganti. Waduh, termasuk ada foto Ayu juga. Saat kepala sekolah kembali, giliran Rick dan Billy yang menyerang balik. Dia pun ngancam pakai foto itu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Setelah berdamai dengan kepala sekolah, Rick kembali fokus ke misi utamanya, yaitu Ayu. Ia pun mengajak Ayu untuk kencan lagi. Dan kali ini, Ayu langsung ngeiyain tanpa mikir panjang lebar. Dan jelas Billy lagi-lagi ikut. Namun ada masalah, mobil ibunya masih di bengkel. Untungnya, berkat itikat baik si pastor, Rick dibolehin minjem mobil pengganti oleh bengkel, bahkan bebas memilih mobil apa aja. Dan dia malah pilih yang paling mewah. Di saat yang sama, Inem keterima di kampus ternama. Artinya, sebentar lagi mereka akan berpisah. Rick dan Billy pun berangkat menjemput Ayu. Berhubung mobil sportnya hanya 2 pintu, alhasil tak lama mereka diberhentikan polisi. Ternyata mobil mewah itu punya buronan kelas kakap, jadi tersangka. Waduh, Rick digiring ke kantor polisi. Untung banget ada pengacara yang turun tangan. Namanya Tante Anet, wanita jago hukum yang langsung bikin Rick bebas bersyarat. Si pengacara pun memberikan keterangan ke polisi yang seolah-olah Rick ini adalah anak dari mafia besar. Jadi lagi bisnis di luar kota. Hal ini malah membuat polisi curiga ke ayahnya Rick. Sebagai balas budi, Rick nganterin si tante untuk pulang. Tapi di tengah jalan, si tante malah nyemilin barang haram bawaannya Rick. Sisa titipan Jimmy yang ia kira hanya permen biasa. Alhasil, si tante pun kini menjadi brutal cuy dan mencoba merayu Rick. Sebelum lanjut, kira-kira apa yang terjadi setelah ini cuy? Pause video ini dan komen di bawah. Jawaban yang paling lucu bakal gua pin. Saat tiba di depan rumah tante, si tante pun nawarin Rick buat singgah sebentar, ngeteh-ngeteh santai gitu. Waduh, Rick awalnya sempat tergoda, tapi begitu keinget senyum Ayu, Rick langsung istighfar dan cabut dari sana. Hampir aja. You wanna come in for some Bye. tequila? No. Nope.
Sampai di rumah, Rick kembali bertemu Inem. Ternyata rombongan penari klub lagi ngadain acara kecil-kecilan perpisahan buat Inem. Sebuah ide brilian pun muncul terbesit di pikiran Rick. Rick langsung nyari Billy buat nyusun rencana untuk membuat pesta berbayar dadakan di rumahnya dengan teman-teman Inem sebagai nilai jualnya. Waduh, agar lancar, Rick dan Billy nyampur barang haram itu ke minuman di dapur untuk disuguhin ke teman-temannya Inem. Rick pun ngasih tahu Inem sambil ngeles kalau perpisahannya bakal dirayain pakai pesta minum-minuman haram. Namun tiba-tiba Tante Pamela keluar dari dapur sambil membawa minuman. Rupanya Billy ngebocorin soal pesta ini ke ibunya. Billy. Saat Rick hendak mengambil minuman itu dari dapur, Tante Pamela menjadi brutal bagai predator mencari mangsa. And everyone are in the other room. Dan sialnya, untungnya Rick bisa ngeles, bilang kalau ibunya salah minum racikan mereka. Rick nyuruh Billy bawa ibunya istirahat di kamar. Saat Rick pun nelpon Jimmy, nanyain barang ini bahaya atau enggak. Soalnya udah keminum sama ibunya Billy. Jimmy malah lebih tertarik dengan ibunya Billy dan langsung menyusul ke pesta itu. Waduh, pesta pun berjalan lancar, tapi sangat brutal. Penari-penari itu menari tanpa armor cuy. Rick jelas berhasil mengumpulkan cuan yang banyak. Namun sialnya, Ayu tiba-tiba datang cuy dan terkejut melihat pesta yang brutal itu. Rick pun membawanya ke kamar buat klarifikasi empat mata. Rick menjelaskan kalau pesta ini adalah pesta perpisahan Inem dan semua tamu adalah teman-teman Inem. Ayu pun mengerti, suasana pun berubah menjadi romantis. Dan tibalah momen itu. Yap, Tante Pamela datang menciduk mereka berdua, terus membeberkan hubungannya dengan Rick. Gak cuma itu, bos pemilik klub Jimmy juga datang. Dia mengira Rick mau nyaingin klubnya. Bahkan dia nuduh Rick adalah anak dari salah satu keluarga mafia di kota itu. Mendengar itu semua, Ayu kecewa berat dengan Rick dan langsung pergi dari sana. Rick berusaha mengejar, menjelaskan kalau semua itu enggak benar. Tapi di saat yang sama, Carlis dan bodyguardnya nagih taruhan mereka. Ayu pun makin ilfil begitu tahu kalau dirinya cuma dijadiin bahan taruhan. Karena kegaduhan pesta itu, polisi pun akhirnya datang. Pesta itu pun menjadi sangat brutal. Bahkan para wartawan juga ikut meliput. Alhasil, Jimmy, Inem, Billy, bahkan Ayu semua ditahan cuy. Sedangkan Rick bisa lolos berkat si pengacara tante tadi. Ketika ingin membesuk, Rick malah bertemu dengan kepala sekolah di sana, yang akhirnya dia juga ketangkep gara-gara foto-foto siswi di ruang ganti itu. Rick cuma bisa nebus si Inem dan Ayu pakai seluruh uang hasil pesta kemarin, tapi Inem tetap batal masuk kampus gara-gara catatan kriminalnya. Kabar terburuk pun datang dari ibunya yang ia temukan overdosis stres akibat minuman haram. Karena itu, ibunya harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Dan inilah titik terendah baginya, keluarganya yang berantakan dan Ayu yang membencinya. Akhirnya Rick pun mencari hidayah untuk pergi ke gereja, melakukan pengakuan dosa ke Pastor Crumins. Namun saat menyebut nama Tante Pamela, yap, gue udah feeling dari awal cuy. Si pastor keluar dari rumah Tante Pamela, pasti ada hubungan spesial di balik itu. Sesampai di rumah, Tante Pamela pun datang untuk bertamu dan menggoda Rick lagi. Kali ini dia mainin ancaman. Kalau Rick nolak, dia bakal bongkar semuanya ke suaminya. Dan ingat, si Bowo itu punya banyak koleksi senjata api. Jadi posisi Rick sekarang makin terpojok. Namun anehnya, karena Rick takut kena azab lagi, ia pun berani menolak dengan tegas. Okay. I have no plans.
Dia pun mau membenahi diri dan keluarganya, apapun resikonya. Yang ngajuin magang di kantor tante pengacara, sekaligus minta tolong bebasin Billy dan bantuin Inem masuk universitas impiannya. Dan kebetulan si tante itu juga lulusan sana. You're getting me out. Out? Yes, of course I was. Setelah itu Rick pun pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Ia pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Di situ masalah keluarga yang paling mudah cair. Ibunya ternyata masih selamat dan memberikan nasihat, menyuruh Rick berhenti untuk bermain-main dan memperbaiki hubungannya dengan Ayu. Rick juga akhirnya beresin urusan dengan Carlis, yang ternyata si Carlis santai-santai aja. Dan taruhan itu cuma gertak dari awal. Rick dimaafin dan tak perlu membayar sepeser pun. Rick sekarang jalan dengan hati yang lega. Beban yang selama ini dipikul satu persatu udah mulai keluar. Keluarga udah beres, urusan Carlis udah beres. Yang tersisa cuma satu, yaitu Ayu. Ia pun mulai mencoba move on dan menjalani semua tanpa rencana, tanpa strategi. Beda banget dengan Rick yang di awal film, yang tiap langkah penuh dengan perhitungan. Dan di momen yang tak terduga, seketika di tengah keabsurdan ini, layaknya adegan di film-film cuy. Emang film padahal. Ayu muncul di antara bulu-bulu ayam yang berterbangan. Waduh, so sweet banget coy. Di situ Rick pun akhirnya menjelaskan semuanya. Semua yang ia sembunyiin, semua yang bikin Ayu pergi malam itu. Dan yang terakhir, dia meminta maaf dengan tulus tanpa ngeles sedikit pun. Karena pertolongan itu, Ayu jelas sekarang memiliki rasa kepada Rick dan akhirnya memaafkannya. Gak ada drama panjang, gak ada syarat macem-macem. Dan mereka pun resmi untuk jadian. Dan film pun berakhir. Gimana film kali ini cuy? Membanggakan bukan? Siapa tokoh favorit kalian? Komen di bawah. Pesan moral yang bisa diambil adalah janganlah kalian bermain dengan api, karena api di dunia saja sudah panas, apalagi api neraka. Gua Swin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masak, mantap.